Hey guys, welcome back to my daily motor vlog. Apa kabar kalian semua? Hari ini saya habis di kota Bekasi tepatnya. Lagi ngurus surat izin praktek. Nah, STR baru, surat registrasinya baru, jadi kita harus update surat izin praktek. Ikutin terus perjalanan pagi ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga untuk kalian yang sedang kurang fit lekas pulih sehingga bisa kembali kumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Jadi tadi gue habis dari kantor sekretariat ID Kota Bekasi ngurusin pemberkasan untuk perpanjang surat izin praktek. Jadi gitu sistemnya. Kalau sistem yang dulu ya, ini masih gue pakai sistem yang dulu, dimana STR gue kan masih belum seumur hidup ya. Jadi kalau dari Kemenkes sekarang surat tanda registrasi itu sudah seumur hidup. Cuma kebetulan waktu STR-nya saya habis, pas banget begitu STR-nya udah jadi yang baru, keluar peraturan STR seumur hidup. Jadi kalau mau ngerubah lagi ya makan waktu lagi. Jadi nunggu selesai habis dulu aja baru kita perpanjang seumur hidupnya. Karena itu perpanjangannya lihat tiap 5 tahun sekali lah. Oke, pagi ini gue dalam perjalanan menuju MM 2100. Cuacanya cukup terik, belum terik ya, payah menuju terik lah, panas betul ya. Perkiraan jam 9:30 lah ya. Tadi udah izin sama kantor karena mau mampir dulu ke ID tadi. Lagi rame ya, bukan apa ya, ada pemberitaan tentang dunia kedokteran lagi dan lagi gitu ya. Cukup sedih dan kecewa sih sebenarnya, karena teman sejawat ya, tentu aja siapapun dia yang walaupun nggak kita kenal, karena dia teman sejawat, kita tahu perjuangannya, kita tahu pengorbanannya, nggak sedikit yang dikorbanin gitu. Terjadi lagi kabar duka cita gitu ya, senior kita gitu. Mungkin teman-teman bisa cari-cari di berita, di media juga ya. Mungkin pagi ini juga udah rame gitu ya, karena kejadiannya infonya tersebar luas tuh semalam. Nah, jadi yang terjadi adalah kasus bunuh diri seorang dokter wanita gitu ya, yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Karyadi di bawah naungan Universitas di Ponorogo ya, Undip Semarang. Masih banyak spekulasi dan masih didalami untuk kasus ini gitu ya. Banyak berita yang berseliweran, ada yang info meninggal karena menyuntikkan obat bius gitu, karena dia residen anestesi, karena di kamarnya ditemukan sejumlah obat-obatan untuk anestesi gitu, yang seharusnya nggak boleh dibawa pulang. Tapi kita lihat aja nanti hasil dari temuan kepolisian. Semoga dibukakan jalan yang selebar-lebarnya dan seterang-terangnya untuk kasus ini gitu. Dan ya banyak info dari teman-teman juga yang lagi pendidikan, bahwa infonya karena pembulian, ada permasalahan terhadap lingkungan pendidikannya.
terjadi adalah kasus pembulian di ranah pendidikan senioritas. Padahal sebenarnya dia infonya udah masuk tingkat 3 ke tingkat 4, udah mau masuk ke senior. Ada info juga ada permasalahan di keluarga juga, dan infonya juga punya riwayat penyakit pinggang ya, permasalahan di saraf pinggang, sering nyeri gitu ya. Dan infonya juga sudah mengajukan untuk mengundurkan diri dari pendidikan infonya. Namun almarhumah ini tidak bisa urung untuk membatalkan pengunduran diri karena dia tubel tugas belajar. Jadi untuk yang nggak tahu tubel apa, tubel itu adalah program dari PNS atau pegawai negeri gitu ya. Jadi almarhumah ini adalah PNS, pegawai negeri di suatu wilayah daerah tertentu gitu ya. Dan di daerah tersebut membutuhkan dokter spesialis anestesi gitu. Dan kebetulan beliau mendapatkan beasiswa sehingga kontrak nanti kalau udah selesai balik ke daerah sana untuk mengabdi. Tapi di lapangannya ternyata sepertinya banyak kendala sehingga permasalahan terjadi dari permasalahan kesehatan almarhumah juga. Jadi sempat mengajukan untuk mengundurkan diri, tapi ternyata ada penalti yang diwajibkan dibayarkan gitu. Namun infonya tidak sanggup untuk membayar penalti tersebut. Jadi mau nggak mau ya meneruskan pendidikannya sampai selesai. Itu info-info yang terjadi atau yang berseliweran di mana-mana gitu. Sampai saat ini belum ada klarifikasi dari pihak Undip, dan Kemenkes juga langsung mengeluarkan surat gitu ya, langsung datang ke Karyadi dan mengeluarkan surat perintah untuk menutup program pendidikan spesialis anestesi di Karyadi untuk sementara waktu sampai belum tahu kapan dibuka lagi, sampai permasalahan dan kasus ini benar-benar clear dan selesai. Jadi semua berdampak akhirnya. Jadi ya to be honest aja juga sangat disayangkan sekali. Ya di atas itu ya kemanusiaan selalu diutamakan menjadi nomor satu. Kita juga turut berduka cita. Semoga seadil-adilnya diselesaikan, sejelas-jelasnya permasalahan ini diselesaikan juga gitu ya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pembulian yang keluar dari pendidikan spesialis, selalu memakan korban. Dan stigma orang-orang yang seperti ini yang dianggap depresi berat itu kadang suka dicap mentalnya lemah oleh senior gitu, karena menurut mereka berhasil melawan tekanan-tekanan tersebut. Tapi yang perlu kita tahu ya, setiap orang memiliki daya tahan yang berbeda-beda ya, hasilnya beda-beda gitu. Jadi memang butuh perlakuan khusus ya, bukan berarti dimanjakan, tapi tidak juga dinormalisasikan untuk pembulian. Ya terinfo juga katanya jaga di sana ya ekstrim jaganya bener-bener overwork. Jadi ya kita tunggu klarifikasinya aja. Dan dari Kemenkes juga sudah mengeluarkan surat perintah untuk menutup program studi tersebut sampai waktu yang belum ditentukan, sampai permasalahan ini dan kasus ini selesai. Dan infonya para pemangku kebijakan di KSM anestesi Undip semuanya dicabut semua sama Kemenkes itu. Ya dari permasalahan ini kita belajar bahwa kembali lagi ya, pembulian bisa mengakibatkan seseorang depresi,
lingkungan kerja yang berat, lingkungan kerja yang tidak sehat juga bisa mengakibatkan orang menjadi depresi. Aku pribadi juga sangat sedih ya. Lagi-lagi kita kehilangan seorang cendekiawan yang sangat dibutuhkan di suatu daerah, khususnya di bidang kesehatan. Dalam tindakan operasi dibutuhkan seorang dokter anestesi sehingga bisa membius pasien, sehingga bisa melaksanakan operasi dengan baik. Ya, semoga segala perbuatan amal baiknya beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Amin. Ya, terlepas dari itu nggak cuma soal pendidikan kedokteran, tapi juga semua pendidikan, baik tentara, baik pendidikan yang non kesehatan juga ya, sudah mulai stop lah untuk bullying. Buat apalah bully kayak gitu. Mental dibentuk tuh bukan di situ, mental tuh dibentuk di lingkungan kerja. Sudah cukup banyak masalah, janganlah ditambah-tambahin masalah orang, apalagi untuk mereka yang sudah berkeluarga tentu aja. Ya, menurut gue juga nggak etis lah gitu ya, karena kita nggak tahu persoalan apa yang lagi dihadapi sama seseorang, dalam titik mana dia berada gitu, kita nggak pernah tahu. Dan banyak orang yang nggak peduli akan hal itu. Pokoknya lu harus siap, lu harus segala macam. Ya kita nggak tahu, ternyata dia lagi ada permasalahan keuangan di keluarga, anaknya lagi sakit, apalagi yang udah berkeluarga, apalagi dokter yang perempuan udah punya anak gitu, tiba-tiba anaknya sakit. Waduh, itu dilema sekali. Berat banget. Banyak yang harus dikorbankan, dan nomor satu adalah PPDS, pendidikan yang diutamakan. Nomor dua baru keluarga. Bener-bener jiwa raganya tuh semua buat ya rumah sakit, buat pendidikan. Nomor keluarga tuh nomor kesekian. Penuh darah, air mata, menguras mental sangat berat. Jadi saja untuk teman-teman yang mau ambil PPDS, ya mungkin kalau masih muda ya baiknya jangan nikah dulu, karena tantangannya cukup berat. Cukup berat kalau misalkan kondisinya sudah berkeluarga gitu. Saran aja, tapi kalau sudah berkeluarga, gue cuma bisa doain yang terbaik buat kalian. Semoga keluarga mengerti dan paham jalan yang kalian tempuh nih bukanlah jalan lurus seperti Kalimalang ya, tapi jalan puncak yang banyak keloknya, yang banyak jalan rusaknya. Kadang-kadang ada jalan yang rawan longsor. Dan gue tetap berharap ya, semoga kalian dimudahkan segala urusannya. Semoga gue juga bisa menyusul juga ambil PPDS, tapi kalau emang nggak bisa ya ambil S2 nya aja. Amin ya Allah. Semangat untuk teman-teman sejawat semua yang sedang melakukan pendidikan. Semoga ya tadi dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus pembulian yang berakibat kasus bunuh diri lagi. Sangat disayangkan, sangat tidak baik lah, tidak elok lah. Butuh waktu untuk lulus S1 aja, kita butuh waktu bisa 5 tahun kalau sekarang. Untuk butuh dokter spesialis kita juga sekarang pendidikan butuh 5-6 tahun. Jadi untuk muncul dokter-dokter spesialis baru, untuk dokter-dokter spesialis, dokter umum butuh 5 tahun, dokter spesialis butuh sekitar 10 tahun. Kalau dulu bisa sampai 20 tahun bahkan per satu orang. Sedangkan dokter kita kurang, khususnya dokter spesialis, dan tersebar paling banyak di wilayah Jawa. Ayo dong, tolong center-center pendidikan, tolong Kemenkes, tolong semua penanggung jawab, stakeholder ya, pemangku kebijakan, kita sama-sama berjuang untuk Indonesia sehat. Mohon dibantu, mohon dibuat seadil-adilnya gitu ya, karena butuh waktu untuk mencetak seorang cendekiawan yang luar biasa, itu dokter spesialis
dokter yang paling dibutuhkan saat ini, yang paling dicari-cari banyak semua wilayah di Indonesia, karena dengan pendidikan yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, bisa menolong banyak orang, dan nggak semua orang bisa. Nah itu ya, dan semua orang nggak bisa untuk jadi dokter spesialis. Dan sekali satu angkatan cuma beberapa puluh orang doang, atau bahkan cuma di bawah 10 orang satu angkatan bisa. Jadi saya berharap semua bergerak ke arah yang positif, semua bersatu untuk menyelesaikan semua masalah ini. Mungkin itu aja dari gue. Aduh, cukup sedih ya. Semoga bisa cepat selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next video. Gue Aldi cabut dulu. Dah. Assalamualaikum.